Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 istilah penting sebagai permulaan pembahasan kita mengenai analisis kesalahan berbahasa. Istilah tersebut adalah pemerolehan bahasa, kedewibahasaan, dan interferensi. Pemahaman terhadap 3 istilah ini akan memudahkan saudara-saudara dalam memahami hubungan antara analisis kesalahan berbahasa dan pengajaran bahasa yang menjadi salah satu poin penting perkuliahan ini. Oleh karena itu, silakan perhatikan berbagai poin yang akan disampaikan pada setiap salindia berikutnya. Saudara-saudara, pada salindia ini ditunjukkan latar belakang kesalahan berbahasa yang prosesnya akan kita bahas satu persatu. Sehingga pada bagian akhir nanti akan kita simpulkan hubungan kausal antar variabel yang tertera. Secara garis besar, dapat kita katakan bahwa pengajaran bahasa menghasilkan fenomena pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa selanjutnya akan menghasilkan fenomena kedewibahasaan. Kedewibahasaan menyebabkan terjadinya interferensi. Kemudian interferensi menjadi penyebab adanya kesalahan berbahasa. Pada akhirnya, kesalahan berbahasa menjadi sumber atau bahan dalam penyusunan strategi pengajaran bahasa. Proses yang berurutan dan kembali ke awal itu merupakan suatu aliran yang terus mengalir. Nah, untuk dapat memahami lebih dalam perihal aliran proses itu, masing-masing poin akan kita bahas pada salindia berikutnya. Pertama, kita bahas pemerolehan bahasa. Dalam kenyataan berbahasa, kita mengenal istilah pemerolehan bahasa yang terdiri atas pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Istilah pemerolehan bahasa pertama merupakan peristiwa yang produknya biasa kita sebut dengan bahasa ibu. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua adalah bahasa lain selain bahasa ibu yang kita kuasai kemudian. Soal cara pemerolehannya, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua, dapat kita kuasai secara alamiah maupun melalui pendidikan formal. Namun pada umumnya, bahasa ibu dikuasai secara alamiah, sedangkan bahasa kedua pada umumnya dikuasai melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, pemerolehan bahasa dapat disebut terjadi secara non-formal atau alamiah, atau terjadi secara formal atau ilmiah. Selanjutnya, dalam hal pembedaan cara perolehan itu, para ahli membedakan istilah pemerolehan menjadi dua, yakni pemerolehan bahasa atau language acquisition dan pembelajaran bahasa atau language learning. Perbedaan di antara keduanya kembali ke perihal cara pemerolehan tadi. Dalam pada itu, alasan para ahli membedakan keduanya adalah pada soal terencana atau tidak, disengaja atau tidak, dan disadari atau tidak. Pemerolehan bahasa tentu tidak direncanakan, tidak disengaja, dan tidak disadari, karena terjadinya secara alamiah. Sebaliknya, pembelajaran bahasa telah direncanakan dengan matang, disengaja demi tujuan tertentu, dan disadari penuh dalam prosesnya. Nah, saudara-saudara, pada salindia ini, saudara-saudara diharapkan memahami istilah pemerolehan bahasa atau language acquisition dan pembelajaran bahasa atau language learning, serta perbedaan di antara keduanya, ditambah dengan istilah pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua serta masing-masing cara pemerolehannya. Saudara-saudara, selanjutnya perihal kedewibahasaan.
Secara awam kita akan tahu bahwa istilah kedewibahasaan merupakan fenomena yang berkaitan dengan dua bahasa. Dua bahasa dalam konteks ini adalah dua bahasa yang dikuasai oleh seorang penutur bahasa dan bahkan lebih. Oleh karena itu, kedewibahasaan merupakan fenomena penutur bahasa yang menguasai dua bahasa sekaligus. Penguasaan itu telah melalui dua tahapan pemerolehan bahasa, yakni pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua, baik secara alamiah maupun melalui pendidikan formal. Dengan demikian, kedewibahasaan merupakan salah satu akibat dari pemerolehan bahasa. Hal penting yang perlu dibahas pada bagian ini adalah definisi kedewibahasaan oleh para ahli. Ada perbedaan pandangan soal pengertian istilah ini. Setidaknya ada 3 simpulan yang dapat dirumuskan dari berbagai pandangan itu. Pertama, kedewibahasaan merupakan fenomena seseorang yang bisa atau dapat menggunakan dua bahasa. Yang kedua, kedewibahasaan merupakan fenomena seseorang yang dapat berbicara dalam dua bahasa secara sempurna. Dan ketiga, kedewibahasaan merupakan fenomena seseorang yang biasa menggunakan dua bahasa. Pengertian mana yang dapat dipakai belum dapat ditentukan. Hal ini disebabkan tidak ada indikator atau standar yang pasti untuk dapat menggambarkan taraf penguasaannya. Apakah cukup dengan kata bisa, atau harus sempurna, atau cukup dengan biasa menggunakannya. Bahkan bisa jadi ada kata kunci lain yang dapat menjadi sebab kita mengatakan bahwa seseorang merupakan dwibahasawan. Oleh karena itu, sampai pada tahap ini dapat dikatakan bahwa kedwibahasaan bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan berderajat pasti, melainkan terdapat gradasi dalam hal penguasaannya. Perkembangan konsep mengenai kedewibahasaan pada dasarnya terus menjadi perhatian para ahli. Ada yang menyatakan bahwa kedewibahasaan cukup dikatakan mewakili fenomena alternatif dalam menggunakan dua bahasa sesuai kepentingan, dan ada yang menyatakan kedewibahasaan cukup diwakili dengan seseorang dapat menghasilkan ujaran yang bermakna dalam bahasa kedua. Bahkan ada yang menyatakan seorang penutur yang sudah menguasai beberapa dialek, misalnya dalam sebuah bahasa, sudah dapat dikatakan sebagai dwibahasawan. Saudara-saudara, yang pasti kita tetap berpijak pada anggapan bahwa kedewibahasaan ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak. Dikatakan demikian karena standar atau indikatornya tidak pasti, berdasarkan perbedaan pandangan para ahli tadi. Nah, yang paling penting dalam konteks ini adalah kedewibahasaan menjadi penyebab adanya interferensi karena kedewibahasaan merupakan fenomena kontak antara dua bahasa dalam seorang penutur bahasa yang akhirnya menyebabkan interferensi. Saudara-saudara, berbicara masalah kedewibahasaan, ada banyak faktor pendukung terwujudnya fenomena ini. Pada salindia ini disajikan berbagai faktor pendukungnya. Bisa karena politik dan ideologi, sejarah dan budaya, bisa karena ekonomi, militer, agama, hingga ke persoalan demografi. Soal politik dan ideologi misalnya, karena kepentingan tertentu yang dijalankan oleh seorang penguasa, sebuah negara mewajibkan penguasaan bahasa negara lain selain bahasa nasionalnya, atau sebaliknya.
Semua warga negara wajib menguasai bahasa nasional atau bahasa negaranya. Dari segi sejarah, misalnya sebuah negara yang pernah dijajah rata-rata terpaksa menguasai bahasa yang dikuasai oleh para penjajah, atau sebaliknya penjajahnya wajib menguasai bahasa yang dijajah untuk melancarkan kepentingannya. Selanjutnya dari segi budaya, gengsi penguasaan bahasa lain yang lebih berprestise akan membuat seseorang menguasai bahasa tertentu. Berikutnya dari segi ekonomi, misalnya negara maju maupun negara berkembang yang terbiasa menjadi produsen dan konsumen akan memaksa penguasaan bahasa tertentu untuk kepentingan ekonomi. Dari segi militer, pendudukan negara tertentu atas negara lain, misalnya, akan berimbas pada negara yang dikuasai akan juga menguasai bahasa negara yang menginvasinya. Dari segi agama, tentu ada bahasa tertentu yang berkaitan dengan sebuah agama, wajib dikuasai oleh penganutnya. Terakhir, faktor demografi menyebabkan terdapat sebuah bahasa, ya misalnya seperti bahasa Inggris, yang kita ketahui bersama wajib dikuasai oleh hampir berbagai belahan dunia karena telah menjadi bahasa internasional yang wajib dikuasai. Nah, saudara-saudara, selain faktor yang telah digambarkan tadi, tentu ada beberapa faktor lain yang turut menjadi pendukung hadirnya kedewibahasaan. Saudara-saudara dapat mendiskusikannya. Selanjutnya, variabel terakhir yang akan kita bahas adalah interferensi. Sebelumnya sudah dinyatakan bahwa interferensi merupakan salah satu hal yang menjadi hasil fenomena kedewibahasaan. Kontak bahasa yang terjadi pada seorang penutur bahasa yang dwibahasawan tentu menghasilkan pengaruh antara bahasa pertama dan bahasa keduanya. Pengaruh itu bisa bahasa pertama memengaruhi bahasa kedua atau sebaliknya. Apalagi saat kedua bahasa tersebut digunakan secara intensif. Nah, yang pasti bahasa yang lebih dikuasai adalah bahasa pertama pada umumnya, sehingga saat menggunakan bahasa kedua, bahasa pertama memengaruhi performa bahasa kedua ketika digunakan dalam berkomunikasi. Saudara-saudara, pengaruh antara kedua bahasa tadi dapat terjadi pada sistem linguistiknya. Bisa saja pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Pengaruh itu disebut dengan transfer, ya, jadi ada istilah transfer yang terdiri atas transfer positif dan transfer negatif. Jika sistem antara bahasa pertama dan kedua kebetulan sama, transfernya disebut sebagai transfer positif. Ya, artinya tidak ada masalah yang berarti di situ. Sebaliknya, jika antar kedua bahasa berbeda sistemnya, transfernya disebut transfer negatif. Hal ini disebabkan terdapat kekacauan sistem yang akan menyebabkan adanya unsur sistem pada salah satu bahasa ketika digunakan. Unsur bahasa pertama masuk ke bahasa kedua, atau bisa saja sebaliknya. Transfer negatif inilah yang kita sebut dengan interferensi. Nah, saudara-saudara, berdasarkan gambaran tadi, dapat dikatakan bahwa interferensi akan menyebabkan kesalahan berbahasa, karena di dalamnya terdapat penyimpangan berbahasa akibat pengaruh perbedaan sistem bahasa pertama dan bahasa kedua. Baiklah, saudara-saudara, akhirnya kita sampai pada bagian akhir pembahasan ini, yakni menyimpulkan hubungan klausal
antar variabel yang kita sebut sebagai latar belakang kesalahan berbahasa. Simpulannya adalah, pertama, pembelajaran bahasa sangat berkaitan dengan analisis kesalahan berbahasa. Kedua, pembelajaran bahasa merupakan salah satu penyebab hadirnya pemerolehan bahasa melalui pendidikan formal khususnya, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Ketiga, pemerolehan bahasa pertama dan kedua yang banyak terjadi di belahan dunia ini menghasilkan fenomena kedwibahasaan, yakni fenomena seorang penutur menguasai dua bahasa bahkan lebih. Nah, keempat, karena ada dua bahasa yang dikuasainya, seorang penutur akan menyebabkan kontak antara bahasa pertama dan bahasa kedua ketika berkomunikasi. Kontak yang disebut transfer negatif tadi menyebabkan timbulnya fenomena interferensi. Selanjutnya kelima, fenomena atau gejala interferensi ini merupakan penyimpangan berbahasa karena memasukkan unsur sistem bahasa pertama ke bahasa kedua ketika berkomunikasi, sehingga menimbulkan kesalahan berbahasa. Keenam, kesalahan berbahasa selanjutnya menjadi umpan balik pengajaran berbahasa karena hasil analisis kesalahan berbahasa dapat menjadi semacam bahan perumusan strategi pembelajaran bahasa agar dapat mereduksi kesalahan pembelajar. 7. Akhirnya kita dapat melihat bahwa alur atau proses ini akan terus berputar selama kekurangan di setiap tahapan prosesnya terjadi. Saudara-saudara, perlu disampaikan sebagai penutup bahwa materi pada kesempatan kali ini diambil dari buku Tarigan dan Tarigan tahun 2011 yang berjudul Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. Terima kasih dan selanjutnya silakan berdiskusi. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.